Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam salah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun. Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yaksub wala yashab wa in kana sabba ahadun aw qatalahu falyakul inimru'un shaimun." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Asyamu junnatun," bahwa puasa itu adalah perisai. Kalau suatu waktu kamu berpuasa, fala yarkus, maka jangan berkata-kata keji, wala yashab, dan jangan berteriak-teriak, kata Rasulullah. Wa in kana sabahu ahadun, kalau ada salah seorang yang memaki kamu, au qatalahu, atau memerangi kamu, falyakul, maka katakanlah kepada mereka, inimru'un shaimun, bahwa sesungguhnya aku berpuasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam konteks al-junnah, puasa sebagai perisai, Bapak Ibu yang saya muliakan, ada 3 manfaat puasa yang bisa kita tarik daripada makna puasa itu sebagai junnah. Yang pertama adalah manfaat ruhiyah, bahwa dengan puasa itu kita mampu melindungi diri daripada sifat-sifat yang tercela, ucapan-ucapan yang keji, sehingga puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita tidak mampu menahan hawa nafsu, tidak mampu menahan ucapan-ucapan keji, maka jangan-jangan kita masuk dalam kategori apa yang disabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu siyamuhu illal ju' wal atas," bahwa begitu banyak orang berpuasa, Bapak Ibu yang saya muliakan, kata Rasulullah, mereka tidak mendapatkan pahala puasanya, melainkan dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Manfaat yang kita bisa ambil daripada puasa sebagai al-junnah, perisai, bahwa yang kedua adalah manfaat ijtimaiyah, kepekaan sosial, bahwa dengan adanya kita berpuasa, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita bisa merasakan bagaimana penderitaan saudara-saudara kita yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dia tidak mendapatkan makan. Hari ini bisa jadi dia makan, tapi besok dia belum bisa menjamin dirinya mendapatkan makan. Besok dia dapat makanan, belum bisa jamin dirinya pada hari-hari selanjutnya. Maka dengan adanya puasa sebagai junnah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada lagi perantara antara orang kaya dengan orang miskin, antara orang yang berharta dengan orang yang tidak mempunyai apa-apa. Yang kedua, dengan adanya manfaat ijtimaiyah, kita mampu merasakan dengan kepekaan sosial, dengan kasih sayang kepada saudara-saudara kita. Maka dengan kepekaan sosial, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ini bisa mengendalikan atau setidak-tidaknya meminimalisir daripada kejahatan-kejahatan yang ada di masyarakat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, karena tidak adanya jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin, yang punya harta dengan yang tidak punya harta, mereka saling berkasih sayang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Manfaat ketiga daripada puasa sebagai junnah, ma'asyiral muslimin, adalah manfaat as-sihah, manfaat kesehatan pada diri kita sendiri. Agus Mustafa dalam bukunya Fasting berbicara tentang puasa.
beliau memaknai salah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa bulan Ramadan itu awwaluhu rahmah. 10 pertama bulan Ramadan adalah rahmah. Wa awsatuhu itqun minan nar. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya adalah ampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar. Dan akhirnya 10 terakhir kita terlepas daripada api neraka. Beliau dalam bukunya Pesting tentang puasa membagi bulan Ramadan itu dengan 3 kelompok. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah awwaluhu rahmah, secara teori ilmiah, secara ilmu pengetahuan, beliau melakukan uji laboratorium. Ketika awal-awal bulan Ramadan dia masuk ke laboratorium, mengambil darahnya, lalu dia periksa. Ternyata Bapak Ibu yang saya muliakan, hasil penelitian Agus Mustafa di awal bulan Ramadan, 10 pertama bulan Ramadan, sel-sel kita yang mati selama 11 bulan yang lalu, dengan sendirinya Allah akan cabut satu persatu pada 10 pertama bulan Ramadan. Maka pantas di awal bulan Ramadan kita merasakan lemah dalam berpuasa, kita merasakan letih dalam berpuasa. Tetapi ketika 10 tahap kedua bulan Ramadan, awsatu maghfirah, beliau masuk lagi ke laboratorium untuk meneliti, mengambil darahnya, dan ternyata hasil ilmiah yang dia dapatkan 10 pertengahan bulan Ramadan, Allah sudah memulai menanam sel-sel yang baru yang menggantikan tadi sel-sel yang rusak selama 11 bulan yang lalu. Maka di pertengahan 10 pertengahan, maka Allah menanami sel-sel yang baru, sehingga di 10 pertengahan seperti yang sekarang kita alami, puasa kita agak kuat mengalami puasa, dan seakan-akan tidak ada bedanya lagi antara berpuasa dengan yang tidak berpuasa, karena kekuatan Allah sudah menggantikan dengan sel yang baru. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tahap yang ketiga, 10 terakhir bulan Ramadan, itqun minan nar. Masuk lagi Agus Mustafa dalam bukunya laboratorium memeriksa darahnya, dan ternyata hasilnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Kenapa Rasulullah mengatakan itqun minan nar? Ternyata seluruh sel-sel yang rusak Allah sudah memperbaiki dengan sempurna. Maka kesempurnaan kesehatan, kita kembali sehat sesuai dengan janji Rasulullah, sumu tasiku, berpuasalah supaya engkau mendapatkan sehat dalam berpuasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah 3 manfaat puasa dalam arti junnah, bahwa puasa itu sebagai perisai, dapat bermanfaat sebagai ruhaniah bagi ruh kita. Yang kedua, bermanfaat di kalangan masyarakat kita, dan yang terpenting adalah as-sihah, terhadap kesehatan kita. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini, kita bisa meraih ketiga manfaat ini dan memaknai ketiga manfaat ini, sehingga kita mendapatkan nilai takwa yang dikatakan oleh Allah, la'allakum tattaqun.